Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Meski engkau jauh dari Tuhan, kibaskan ekormu. Di mana saja kalian berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran surat kedua ayat 144. Seekor keledai yang tengah berlari kencang terperosok ke dalam lumpur. Ia terus berusaha untuk berdiri. Tidak ia ratakan tempat ia mendekam dan tetap diam. Ia tahu tiada tempat untuk lari dari kehidupan. Engkau tak beda jauh dari keledai, karena hatimu tak dapat melompat dari kubangan lumpur. Engkau katakan lumpur ini keringanan khusus, sebab hatimu tak dapat lepas darinya. Engkau berada ini diperkenankan, karena aku dalam keterpaksaan. Kemurahan senantiasa dalam genggaman Tuhan. Dia tidak akan menjatuhkan hukuman karena ketidakberdayaan. Rumah tanpa jendela adalah neraka. Dasar agama, oh hamba Tuhan, menciptakan jendela-jendela. Zulaikha menutup semua pintu, tetapi Yusuf menemukan jalan keluar setelah bersusah payah. Meski di dunia ini engkau melihat celah-celah di depan mata, larilah seperti Yusuf bagai orang gila. Maka kunci setiap pintu akan terbuka dan gerbang akan tampak oleh mata. Disitulah kau akan menemukan sebuah tempat tanpa ruang. Engkau hadir di dunia ini, oh engkau yang diberi ujian, tetapi engkau tak tahu jalan. Engkau datang dari suatu tempat dan sebuah wilayah. Tahukah engkau bagaimana engkau datang? Tidak. Maka jangan katakan tiada jalan keluar. Kita akan berpisah di jalan tanpa jalan ini. Barang siapa di dunia ini lari dari seorang guru, berarti lari dari kebaikan. Camkan ini. Engkau melakukan perniagaan untuk kehidupan jasadmu. Genggamlah perniagaan agama. Kau telah kecukupan dan penuh kekayaan di dunia ini. Apa yang akan kau lakukan manakala telah meninggalkan tempat ini? Lakukan perniagaan yang dapat membuahkan hasil pengampunan di dunia yang akan datang. Karena iblis telah terbiasa menjadi pemimpin, maka ia memandang Adam dengan sebelah mata. Adakah yang mampu menjadi pemimpin sepertiku? Layakkah bila aku harus tunduk padanya? Karena kepemimpinan telah melekat dalam dirimu, maka yang mampu mematahkanmu adalah musuhmu yang dulu. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapatmu, muncullah kebencian dalam dirimu.
Dia memandang rendah pada diriku. Dia ingin aku menjadi murid dan pengikutnya. Watak burukmu telah begitu mengakar. Nafs semut akan menjadi ular karena kebiasaan. Bunuhlah nafs ular sejak awal, atau ularmu akan menjelma naga. Tetapi setiap orang melihat ularnya sebagai semut. Carilah keterangan mengenai hal ini dari Sang Pemilik hati. Hingga tembaga menjadi emas, tidak tahu kalau ia tembaga. Hingga hati menjadi raja, tidak tahu kalau ia fakir. Jadilah seperti tembaga, obat mujarab bagi segala penyakit, segala derita dari Sang Penjaga hati. Oh hati, siapakah Sang Penjaga hati? Dialah Sang Pemilik hati. Pahami ini baik-baik. Dialah yang telah meninggalkan dunia siang dan malam. Jangan ambil kesalahan dari hamba Tuhan. Jangan kau tuduh raja sebagai pencuri. Temuilah insan Tuhan. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Quran surat ke-89 ayat 29 sampai 30. Tuhan tidak berbicara pada setiap orang, sebagaimana para raja tidak berbicara pada tukang tenun. Mereka memilih para menteri dan wakil-wakil sebagai perantara antara rakyat dengan mereka. Tuhan pun memilih di antara hamba-hambanya sebagai perantara bagi mereka yang ingin bertemu dengannya. Semua nabi diutus untuk keperluan ini. Merekalah jalan. Karena engkau bukanlah nabi, ikutilah jalan hingga suatu hari nanti keluar dari keadaan ini dan mencapai makom yang tinggi. Karena engkau bukanlah seorang sultan, jadilah warga negara. Karena engkau bukan seorang kapten, usah kau kenakan perisai. Karena engkau bukan manusia sempurna, jangan coba-coba hidup sendirian. Jadilah seperti tangan hingga kau bagai adonan. Dengarkan ayat, diamlah. Maka diamlah karena engkau bukanlah lidah Tuhan. Jadilah telinga. Nabi bersabda, dalam hal ini engkau tidak memiliki teman yang dapat dipercaya kecuali amal baikmu. Jika ia baik, akan menjadi teman setia. Tetapi jika jelek, ia akan menjadi ular di kuburmu. Oh Bapa, jika tanpa guru, bagaimana amal kebajikan dapat diraih di jalan yang penuh liku ini? Dapatkah kau melakukan perbuatan yang pelik di dunia ini tanpa bimbingan seorang guru? Pertama ilmu, lalu amal. Setelah itu kau akan memetik buahnya suatu hari nanti atau setelah kematian. Ilmu dipelajari melalui kata-kata, pengejawantahan melalui perbuatan-perbuatan. Barang siapa yang menempuh thariqat tanpa seorang pembimbing,
ia akan memerlukan 100 tahun bagi 2 hari perjalanan. Bagi siapa yang melakukan suatu perbuatan tanpa seorang guru, ia akan menjadi bahan tertawaan di kota dan perkampungan. Di lautan roh, berenang tiada guna, hanya perahu Nuh yang dapat menyeberanginya. Muhammad, penghulu para nabi, berkata, "Aku adalah perahu di tengah-tengah lautan semesta." Atau, "Aku adalah orang yang dipercaya dalam memegang kendali alam rohani." Oh penjahit, mengolah besi bukanlah pekerjaanmu. Kau tidak mengetahui seluk-beluk api, jangan lakukan ini. Pelajari dulu dari si pandai besi, atau kau akan mengerjakannya dengan sembarangan. Karena kau bukanlah seorang pelaut, jangan arungi lautan. Jangan menantang ombak dan gelombang. Jika kau ingin melakukannya, duduklah di sudut perahu dan jangan beranjak darinya. Jika kau terjatuh, jatuhlah ke dalam perahu. Jangan kau hanya bertumpu pada kedua tangan dan kakimu. Jika kau inginkan surga, jadikanlah Isa kawan bagimu dan jangan mohon bantuan langit biru. Pesta pora di menara langit, oh usah kau bertanya walau sedikit. Jika kau bertanya terus, tanyalah pada Venus. Tiada seorang pun yang tahu tentang pesta pora itu, sehingga para nabi membawa berita gembira untukmu. Jalan menuju Tuhan sungguh menakutkan, penuh dengan salju dan terhalang. Muhammadlah orang pertama yang menerobosnya dengan mengendarai kuda dan membuka jalan. Bagi siapa yang ingin menyeberang, melaluinya jalan terbentang dengan bimbingan dan salam. Karena dialah orang pertama yang membuka jalan, dia berikan arah dan kemestian. Jangan lewati jalan ini, yang itu juga demikian. Jika kau lewati jalan itu, kau akan binasa seperti kaum Ad dan Tsamud. Tetapi jika jalan ini yang kau lewati, keselamatan yang kau dapatkan. Seperti mereka yang beriman, Al-Quran telah menerangkan, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata. Quran surat ketiga ayat 97, yakni di jalan itulah kami telah berikan petunjuk arah. Maka ketahuilah, Muhammad adalah petunjuk. Tuhan berfirman, tidak akan sampai pada kami hingga seseorang lebih dulu datang pada Muhammad, seperti ketika kau berniat pergi ke suatu tempat, akal menunjukkan jalan dengan mengatakan, kau hendaknya menuju tempat itu. Disitulah kau akan temukan apa yang kau dambakan. Lalu mata menuntunmu dan seluruh anggota badan kau gerakkan. Itulah tingkatan-tingkatan antara mata, anggota badan, dan akal. Anggota badan tak mengetahui apapun juga tentang mata,
dan mata sedikit pun tak mengenal akal. Sekelompok pendeta mengeluh di hadapan seorang tokoh besar, tempat mereka menautkan keyakinan. Kami telah banyak menjalankan penderitaan dan kesusahan dibanding para pengikut Nabi Muhammad, dan kami juga telah menjauhkan diri dari hasrat-hasrat nafs. Tetapi mengapa kami tidak menerima karunia-karunia seperti yang mereka terima? Mengapa? Maka dijawabnya, pengetahuan tentang Tuhan, asketisme, kependetaan, dan menjauhkan diri dari dunia dan seterusnya adalah warisan dan di bawah petunjuk para nabi. Karenanya tanpa petunjuk mereka tiada seorang pun dapat meraih pengetahuan yang sesungguhnya tentang Tuhan dan menemukan jalan menuju padanya. Kembalilah pada petunjuk mereka, dan kau akan diberkati oleh mereka. Mereka berkata, kami mengakui dan mengaturkan salam kepada para nabi terlebih dahulu. Dia kembali berkata, karena mereka satu jiwa, menolak salah satunya berarti menolak mereka semuanya. Mereka adalah satu cahaya yang berasal dari matahari yang sama, yang memancarkan sinarnya ke dalam jendela-jendela rumah jasad mereka. Karena kalian telah menentang dan menolak salah satu dari cahaya-cahaya itu dalam rumah kehidupan ini, maka terbuktilah hakikat jelek kalian, dan kalian termasuk golongan orang-orang yang menolak kebenaran. Jika seseorang berkata, aku mengakui matahari kemarin hari dan tidak menolaknya, tetapi aku menolak matahari hari ini, maka hendaknya katakan padanya, matahari kemarin dan hari ini tidak dua, satu, tetapi matahari yang kemarin kini telah jauh untuk dapat mengujimu. Hal itu sebagaimana seekor ular yang berasal dari sebuah selokan berkata, aku tidak mengenal air ini. Maka katakan padanya, ini adalah air yang sama. Tetapi air yang kau anggap lain tidak dapat menguji keadaanmu sekarang. Tuhan berfirman, bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi. Quran surat ketiga ayat 137. Carilah kebaikan dan penghidupan. Carilah ia di antara akal-akal, karena setiap akal seperti yang dimiliki Nabi. Karena warisan Nabi hanya satu, melihat segala yang tak terlihat dari depan dan belakang. Akal adalah kulit dan sayap manusia. Jika ia kurang akalnya, suruhlah ia menemukan akal dari seorang pembimbing. Jayalah atau carilah ia dalam kejayaan seseorang, milikilah penglihatan atau raihlah ia dari sang pemilik penglihatan. Tanpa kunci akal, mengetuk pintu Tuhan hanyalah angan. Bagi mereka yang memiliki akal parsial, memerlukan bimbingan. Tetapi akal universal adalah muara asal segala.
Keduanya dimiliki para nabi dan orang-orang suci dalam persatuan. Tuhan berfirman, kesenangan hamba-hambaku dalam kebaikan adalah kesenangan kami. Karenanya kami sembunyikan dari mereka kesenangan dalam kebaikan. Meskipun kau seorang yang cerdik dan mampu mendaki 7 langit, kau tidak akan menemukan kesenanganku dalam kebaikan. Seperti iblis, kau akan tetap berada dalam makom qahar. Dan meskipun kau merundukkan diri di belakang sapi dan ikan, dengan kerendahan hati karena keinginan diri dan kesukarelaan, kau tidak akan menemukan kesenangan dalam kebaikan. Langit dan bumi tidak mampu melingkupiku, tetapi hati orang yang beriman dari hamba-hambaku mampu melingkupiku. Aku semayamkan kesenanganku dalam kebaikan di dalam kesenangan mereka. Carilah ia, karena manusia berakal dan pewaris kebaikan adalah dia yang mencari setiap sesuatu di mana aku telah menyemayamkannya. Carilah mutiara dari dalam tiram, wewangian dari rusa jantan, hati dalam diri manusia, dan bualan dari si tolol.